Pernah kebayang nggak badan kamu ditembak 22 kali pakai peluru panas, tapi kamu masih hidup buat balas dendam? Nah, itu dia jalan cerita gila di film 22 Bullets yang rilis tahun 2010. Jean Reno di sini main jadi mantan bos mafia yang pengen pensiun, tapi malah diberondong kawan lamanya. Oke, semuanya balik lagi bareng saya, Mamang si kaum rebahan. Kali ini kita bakal bedah apakah film action thriller ala Prancis ini memang sekeren itu, atau cuma jualan adegan brutal doang. Yuk langsung aja kita bahas. Berlatar di kota Marseille di Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pria tua yang bernama Charlie Mattei, seorang mantan mafia yang paling dan masih ditakuti di kotanya saat ini. Dia tengah jalan-jalan bersama anaknya yang paling kecil yang karena si bungsu ingin menonton pertunjukan kambing berputar. Charlie pun menurunkannya dan memintanya untuk tunggu di sana sementara dirinya akan pergi ke basement untuk memarkirkan mobil. 8 orang yang menembaki Charlie dengan sangat brutal, yang mustahil ada orang bisa bertahan dari tembakan sebanyak itu, di mana si bungsu pun harus bengong sendirian ketika sang ayah tak kunjung muncul untuk menjemputnya. Insiden itu pun langsung menggemparkan semua orang di kota Marseille, tidak terkecuali bapak kepala polisi dan satu anggotanya bernama Marie Goldman. Ini orangnya yang ditunjuk langsung oleh Pak Kepala untuk mengusut kasus ini dan menemukan siapa pelaku penembakan tersebut. Itu berkat insiden ini terkuaklah jika Charlie Mattei adalah mantan mafia yang bisa dibilang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di kota Marseille. Sejak muda dia sudah merintis karir sebagai seorang mafia dan berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri seperti klub malam, pemilik karaoke, tempat judol, kasino, dan konter pulsa. Konter pulsa. Masih banyak bisnis lainnya. Sudah 3 tahun sejak Charlie memutuskan bertaubat dan pensiun dengan menjual semua kerajaan bisnisnya kepada 2 orang mafia yang masih aktif. Ada Zakia dan Aurelio. Mereka berdua sudah dianggap sebagai saudara sendiri bagi Charlie, yang hal itu pula lah alasan kenapa acara ini mempercayakan kerajaannya ini kepada mereka berdua ini. Zakia sendiri terlihat sedang berkumpul bersama keluarganya. Dia baru mendapat kabar tentang insiden yang menimpa Charlie dan cukup terkejut saat mengetahui jika dia belum mati. Saat itulah kita akan diperlihatkan dengan watak arogan Zakia yang menjewer anak buahnya hanya gara-gara tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Sama seperti Zakia, Aurelio, sang partner pun sama-sama kejamnya, bahkan lebih kejam saat dia menembak anak buahnya sendiri setelah diketahui mencuri sedikit uang organisasi untuk biaya pengobatan ibunya. Jelas mereka berdua tak kenal ampun, tak ada toleransi, dan tak mau memaklumi sehingga keduanya sudah sangat cocok sebagai partner bisnis. Charlie terlihat sedang terbaring di rumah sakit, dijenguk oleh Mary yang dengan cocoknya langsung nanyain Charlie yang baru siuman, yang pastinya kepala masih pusing, menjawab pertanyaan menahan luka bekas 22 butir peluru. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita akan melihat seorang pria menyamar sebagai seorang dokter yang pastinya diutus untuk membunuh Charlie di rumah sakit, namun jika bukan karena Mary yang memindahkannya ke tempat lain, Charlie mungkin sudah pasti mati kali ini. Keesokan paginya kita akan melihat rombongan Zakia datang ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang yang sudah memberikannya kerjaan ini, di mana polisi yang berjaga pun sampai ketakutan dan memilih pergi setelah tahu bahwa Zakia datang ke sini untuk menjenguk. Setelah Zakia pergi, dokter pun datang untuk visit. Beliau memberitahukan bahwa sebagian syarat Charlie sudah putus, mengakibatkan jari-jari tangan kanan jari sekarang menjadi mati rasa alias sudah tidak bisa digerakkan lagi.
Buat Charlie yang sama-sama sudah pensiun dari dunia mafia, mereka membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang yang mengetahui tentang siapa pelaku penembakan tersebut. Dia bernama, kita panggil aja Samsul, si jongosnya si Jakia, yang menceritakan tentang fakta sebenarnya yang terjadi bahwa Jakia berencana mengembangkan bisnis barunya, yakni jual obat-obatan dan narkoboy tepat di kota ini, yang pastinya Charlie akan sangat marah apabila mengetahui jika kota tempat tinggalnya tercemar oleh barang-barang haram tersebut. Yang karena Jakia terlalu takut, bahkan Samsul sendiri teramat sangat takut sampai terkencing-kencing di celana, maka Jakia memilih untuk membunuh Charlie dengan mengirim 8 anak buahnya untuk mengeksekusi di tempat parkir. Dan mari kita perkenalkan Anda dengan 3 mantan anak buahnya yang sampai saat ini masih setia mengabdi pada Yuli, Martin, dan Karim. Mereka bertiga masih sangat setia, bahkan mengusulkan untuk memperpanjang masalah ini, namun Charlie yang sudah ingin hidup damai memaafkan perbuatan Jakia, termasuk si Samsul yang diampuni nyawanya, dan melarang mereka bertiga untuk melakukan balas dendam. Perintah adalah perintah, Charlie pun kembali pada keluarganya, begitupun dengan 3 mantan anak buah setianya yang kembali kepada kehidupan normal. Mereka masing-masing, yang di sini kita akan berfokus dahulu pada salah satu anak buah Charlie, yaitu Karim, yang kebetulan adalah berlatar belakang keluarga muslim. Dia dan keluarga terlihat hidup bahagia dan damai dengan kesederhanaannya sampai muncul anak buah Jakia yang menculik dan membawanya ke suatu tempat. Tidak bersyukur, itulah kata yang pantas untuk si Samsul yang sudah untung nyawanya diampuni, sekarang malah menjadi dalang di balik penculikan ini. Namun karena Samsul terlalu banyak bicara, dia langsung ditembak oleh salah satu anak buah Jakia yang paling beringas, yaitu Pascal. Ini dimana dia meminta sebilah pisau dan memotong tubuh Karim untuk diberikan kepada anjing-anjing kelaparan. Sungguh betapa sakitnya hati Charlie saat harus menyaksikan keluarga Karim menangis melihat tubuhnya dimakamkan di kuburan tepat saat Pascal dan beberapa anak buahnya Jakia yang lain sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Charlie pun muncul dengan senyap tanpa suara dengan sebutir granat di tangan kanannya. Kedatangan Charlie ke sini bukan untuk membantai mereka semua, tapi untuk memberikan peringatan sekaligus kesempatan untuk Pascal dan kawan-kawan bisa pulang dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka diberikan waktu supaya bisa meratapi kesalahan, bisa merasakan cemasnya diburu seseorang, merasakan rasa takut akan kematian karena entah besok, lusa, seminggu, sebulan, atau 1 tahun lagi Charlie akan muncul kembali untuk membunuh mereka. Satu persatu, dimulai dengan salah satu dari mereka yang memang tidak memiliki keluarga sama sekali. Keluarga Charlie sendiri sudah dipindahkan ke tempat aman bersama dengan si Yuli yang akan menjadi pengawalnya, sementara Charlie terus melanjutkan perburuannya dengan membunuh si Gondrong tepat saat dirinya sedang ziarah ke makam putranya, dan dengan sukarela menyerahkan diri untuk mati setelah menjadi fakta bahwa tidak pernah ada satu orang pun yang lolos dari seorang Charlie Mattei. Insiden ini tentu saja memancing perhatian Mary yang belum selesai membereskan kasus penembakan Charlie. Kini harus menghadapi kasus baru dengan kematian satu persatu anak buah Jakia. Sehingga si Mary memutuskan untuk menemui Jakia di kediamannya untuk mencari keterangan, barangkali Jakia tahu siapa pelaku di balik kematian 2 anak buahnya. Tahu bahwa Charlie lah pelakunya, dia mengaku tidak memiliki informasi apapun untuk diberikan karena apabila dia mengatakan yang sebenarnya, tentulah Mary dan kepolisian akan menyelidiki lebih jauh yang justru akan kembali mengarah pada dirinya. Sehingga satu-satunya cara untuk semua ini adalah dengan membunuh Charlie yang memang dari awal sudah seharusnya mati. Jakia pun menugaskan satu anak buahnya untuk mengacak-ngacak rumah Charlie untuk memancing tepat persembunyiannya yang benar saja. Martin pun langsung pergi menemui Charlie saat mengetahui jika rumahnya sudah diacak-acak tanpa sadar.
jika dirinya sedang diikuti oleh pasukan Jakia. Sehingga apa mau dikata, mereka pun langsung sementara Charlie sibuk menghadapi pasukan Jakia, Martin sendiri disuruh untuk kabur. Tetapi keburu ketahuan gimana Charlie sendiri memutuskan untuk naik motor dan kabur dari tempat itu. Dengan sengaja, Charlie menjatuhkan dirinya tepat di hadapan para polisi supaya pasukan Jakia tidak bisa menyerangnya. Sementara untuk Martin, dia harus dibayar langsung oleh Jakia, mengatakan agar lain kali katakan apapun yang diketahuinya, sehingga akhirnya diketahui bahwa Martin, satu dari 3 anak buah setia Charlie, lebih memihak kepada Jakia. Dan ada keterlibatan dalam aksi penembakan di adegan awal tadi. Kembali ke Charlie yang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di situ Mary memberikan informasi tentang sesuatu yang dia temukan di TKP. Bahwa dari 22 peluru yang besar yang di tubuhnya ada 6 tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Sehingga dari 8 pelaku penembakan ada 1 pelaku yang sepertinya tidak sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Charlie. Beberapa waktu berlalu, tepat saat acara pernikahan, si tampan alias salah satu anak buah Jakia yang sudah dianggap sebagai anak sendiri Charlie mendatangi si kacamata, alias satu dari 8 pelaku penembakannya. Si kacamata adalah orang yang ditunjuk sebagai admin yang memiliki semua data keuangan dan bisnis Jakia, di mana Charlie memintanya untuk memindahkan seluruh data tersebut ke dalam sebuah flash disk sebelum Charlie akhirnya membunuhnya juga. Mengetahui adminnya mati, Jakia tentu saja memperbesar dan merancang sebuah rencana kejam untuk memfitnah Charlie, yaitu dengan cara membunuh 2 anak buahnya sendiri, yakni si ajudan yang sedang bersama ibunya di taman dan si tampan yang akan melakukan malam pertama dengan menembak mereka berdua menggunakan pistol yang ada sidik jarinya si Charlie. Otomatis Charlie pun menjadi buronan polisi. Kepala polisi menugaskan Mary untuk segera menangkap Charlie. Mary yang cerdas sudah bisa menebak jika semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang, namun dia masih belum mengetahui siapa dalang di balik rentetan kejadian ini. Menghilang entah kemana, Mary pun mencoba melacak nomor yang sering dihubungi Charlie, yakni nomor telepon keluarganya yang bersembunyi di suatu tempat, di mana percakapan itu berhasil disadap oleh Jakia ketika Mary berkunjung ke kediaman Jakia, sehingga pasukan Jakia langsung meluncur ke lokasi keluarga Charlie untuk menculik kedua anaknya. Julie pun harus mati dalam kejadian itu, sementara anak sulungnya ditemukan babak belur di pinggir jalan dan sengaja dilepaskan untuk sebagai pembawa pesan bahwa apabila Charlie tidak segera menyerahkan diri kepada Jakia, mereka akan membunuh si bungsu. Mendengar anak-anaknya dilibatkan dalam masalah ini tentu membuat hati Charlie menjadi bergejolak. Satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan hanyalah Mary. Seorang Charlie meminta Mary untuk memberitakan tentang kabar keberhasilan polisi yang telah menangkap dirinya supaya ketika Jakia lengah, dia punya waktu untuk menyelamatkan. Dan ya, Jakia pun menganggap jika berita itu adalah benar, tidak terkecuali si bapak kepala polisi yang juga ikut mempertanyakan apa maksud Mary melakukan hal ini. Bukannya melepaskan si bungsu, Jakia justru malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si bungsu yang seorang anak kecil yang tak berdosa, sekaligus membantai patannya sendiri, yaitu Aurelio, karena sifat serakahnya. Saat Charlie mengendarai motor, Pascal terlihat sudah sampai di tempat si bungsu disekap dan menyuruh anak buahnya yang bernama Ikui untuk membunuh si bungsu. Namun Ikui nampaknya jauh lebih baik dan jauh lebih manusiawi dibandingkan si Pascal, ketika dia memilih untuk menyelamatkan si bungsu dengan melawan perintahnya sehingga harus tewas di tangan si Pascal.
Saat itulah Charlie muncul di waktu yang tepat. Terjadi sedikit pertarungan yang tentu saja dimenangkan oleh Charlie, sehingga si bungsu berhasil diselamatkan dan tepat di waktu yang bersamaan. Aurelio dan pasukannya ditemukan sudah tewas dibantai sehingga ia mengira dirinya sudah menjadi pemenang dalam ketegangan ini. On a trouvé ça dans la poche d'Orion. Je vais me rendre. Il m'a beaucoup aidé. C'est pas seulement un saint guérisseur. Sungguh, Jakia tak menduga jika Charlie akan mendatanginya tepat di rumahnya sendiri. Dia sama sekali tidak melakukan pembelaan dan justru dengan terang-terangan jujur jikalau dirinya memang takut terhadap Charlie. Jika ada orang yang menghalangi tujuannya, sudah pasti itu adalah Charlie. Memang mereka berdua bertumbuh bersama sebagai penjahat, tetapi kota Marcel jauh lebih takut terhadap Charlie dibanding si Tony Jakia, sehingga satu-satunya cara untuk merubah hal itu adalah dengan membunuh Charlie. Il est en nous. Il faut l'accepter. Dengan semua yang sudah terjadi, Charlie nampaknya masih belum puas jika harus membunuh Jakia sekarang, sehingga itu justru memberikan Jakia waktu untuk melawannya hingga situasi pun berbalik. Jokan Charlie yang beruntung, Mary dan polisi datang di waktu yang tepat. Keberhasilan Mary mengungkap kasus ini pun cukup membuat si bapak kepala polisi merasa sangat senang. Dia rupanya tidak jauh beda dengan Jakia yang memiliki sifat serakah, ingin membuat dirinya merasa hebat di depan Bapak Perdana Menteri dengan memintanya Mary untuk berpura-pura seolah bapak kepala polisi lah yang menangani langsung kasus ini. Sehingga Mary memberinya 1 kali tamparan sebagai bentuk self reward atas semua yang sudah dilakukannya. Dengan bantuan Mary pula lah Charlie diperbolehkan pulang dan Jakia tentu saja akan dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Saat akan pulang itulah Martin pun menjemputnya dengan membawa pesanan Charlie sebelumnya, yaitu sepucuk pistol. Gimana Charlie meminta Martin untuk jangan dulu pulang ke rumah, tetapi mampir dulu ke sebuah tempat untuk napak tilas terlebih dahulu. C'est ici qu'ils ont voulu te tuer. Tempat itu adalah TKP penembakan ketika dia dihianati oleh semua orang, di mana Charlie akhirnya menyadari jika orang yang ke-8 itu adalah Martin, anak buahnya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri, di mana Martin mengaku jika dirinya sama sekali tidak tahu jika target Jakia maksudnya adalah Charlie, dan itu jugalah yang menjadi alasan kenapa Martin sengaja mengarahkan senjatanya supaya meleset, karena pada dasarnya Martin memang tidak ada maksud untuk membunuh Charlie. Bukan manusia jika tidak bisa memaafkan. Charlie menunjukkan saat kebaikan hatinya ketika dia memberi Martin kesempatan untuk hidup, dan semoga setelah ini Martin tidak seperti si Samsul yang tidak tahu arti rasa bersyukur. Sudah dimaafkan malah menikam dari belakang. Film ini pun diakhiri dengan Charlie dan keluarganya bermain di sisi pantai. Nah, itu dia mang pelajaran dari dua ballets ini. Kalau mau ngabisin musuh, pastiin bener-bener beres. Jangan sampai sisa-sisa. Soalnya kalau dia bangun lagi, urusannya panjang. Oke deh, cukup sampai di sini. Kalau misalnya kalian punya saran yang mau dibahas untuk film lainnya, boleh komen di bawah kayak. Langsung komen di bawah aja. Balik lagi nanti kita ngebahas film lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pamit dulu. Bye.